Sekalipun aku tuli, tetapi Tuhan tidaklah tuli. Pernahkah kalian bergumul karena kekurangan fisik yang kalian alami? Aku pernah mendengarkan perlakuan tidak baik, merasa dikucilkan, bahkan juga mengalami diskriminasi karena sebuah cacat fisik yang kualami sejak lahir. Hidup dengan keadaan disabilitas sejatinya tidaklah mudah buatku. Namun karena penyertaan Tuhan sajalah aku bisa melewati hari-hariku. Ketika aku masih berada dalam kandungan, virus menginfeksi janin dalam rahim ibuku. Virus itu kemudian menyerang indera pendengaran dan penglihatanku. Ketika janin itu genap berusia 9 bulan, maka terlahirlah aku ke dunia dalam keadaan tuli dan mata yang kuning dan mata yang juli. Ketika aku beranjak dewasa, aku sempat bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan aku mengalami cacat fisik seperti ini? Bahkan aku pernah menyalahkan Tuhan karena aku terlahir dalam keadaan cacat. Dikala aku bertanya-tanya tentang apa maksud Tuhan dari cacat ini, aku menemukan sebuah video kesaksian yang diunggah di YouTube. Video itu memberi judul "Tuhan Tidak Tuli" dan bercerita tentang kesaksian dari Yahya Tioso, seorang penyandang tunarungu sejak lahir yang kini telah bekerja sebagai desainer. Yahya tidak menyerah sekalipun karena cacat fisiknya. Dia sempat memiliki teman dan merasa dikucilkan di video itu. Dia juga menyebutkan sebuah ayat yang diambil dari Yohanes 9 ayat 3. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, mengapa ada orang yang dilahirkan buta? Yesus menjawabnya demikian, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Apa yang baru saja kusaksikan itu menyadarkanku bahwa aku tidak sendiri. Ada orang-orang lain di luar sana yang juga memiliki disabilitas tetapi bisa memuliakan Tuhan lewat kehidupan mereka. Sejak masih kanak-kanak di sekolah minggu, aku bercita-cita ingin menjadi saluran berkat buat orang lain lewat pelayanan. Aku melihat teman-teman di kelasku bisa menyanyi, menari, dan tampil di panggung di depan banyak orang. Aku ingin bisa seperti mereka, tetapi karena disabilitasku, aku tidak bisa melakukan seperti yang mereka lakukan. Ketika teman-temanku yang lain menyanyi riang bersama-sama, aku hanya sekedar mengikuti irama mereka menyanyi. Kadang juga aku terdiam sambil menghayati lagu atau bertepuk tangan. Kerinduanku untuk melayani itu dijawab Tuhan. Dia memberiku sebuah kesempatan untuk melayaninya karena aku tidak bisa bernyanyi. Aku diberi kesempatan untuk menjadi seorang pembawa kantong persembahan. Aku bersukacita atas pelayanan sederhana yang bisa kulakukan saat itu. Seiring waktu berjalan, harapan dan semangatku untuk melayani tidak pudar hingga aku masuk ke komisi remaja. Di masa remaja itu aku berharap bisa berbaur dengan teman-teman baru. Akan tetapi harapanku untuk bisa berbaur dengan teman-teman itu tidak mudah. Banyak dari mereka tidak memahamiku sehingga aku merasa dikucilkan. Lama-kelamaan aku mulai undur dari
atau undur diri dan jarang hadir dalam pelayanan di komisi remaja gerejaku. Aku berdoa kepada Tuhan dan menceritakan segala keluh kesahku kepadanya. Tuhan tidak tertidur. Dia mendengar isi doaku. Tak lama kemudian salah seorang teman senior di komisi remaja bertemu dan bertanya mengapa aku sudah jarang terlihat hadir. Aku bingung mau menjawab apa. Akhirnya malah ibuku yang menjelaskan masalahku kepadanya. Setelah pertemuan itu, dia mengajakku untuk kembali bergabung dan melayani Tuhan bersama-sama di komisi remaja. Kadang-kadang tiap minggu aku diberi tugas pelayanan sebagai penerima tamu dan pembawa kantong persembahan. Saat selalu diberi tugas yang sama. Tugas pelayanan inilah yang selalu aku lakukan dari sejak kanak-kanak di sekolah minggu, remaja, hingga sekarang di komisi pemuda. Lalu aku juga amat bersyukur karena Tuhan boleh mempercayakan tugas pelayanan lainnya kepadaku. Setelah beberapa kali diberi kesempatan menjadi panitia untuk suatu acara, aku pernah masuk pengurusan komisi pemuda dan melayani di visi marketing and communication selama 2 tahun. Akan tetapi perjalanan pelayananku tidak sepenuhnya mulus. Tidak semua teman-temanku menerimaku apa adanya. Kadang ada pula yang memandangku sebelah mata karena disabilitasku. Ada yang memandangku penuh keraguan, menganggapku tidak bisa melakukan apa-apa karena aku tuli. Di tahun ini aku tidak diberikan lagi kesempatan untuk melayani sebagai pengurus di komisi pemuda. Masa kepengurusan 2 tahun selesai. Sejujurnya aku merasa sedih dan merasa Tuhan seolah tidak adil karena aku adalah seorang penyandang tunarungu, sedangkan orang lain bisa melayaninya dengan penuh sukacita, mudah sesuai dengan talenta masing-masing. Tapi kemudian aku ingat bahwa ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa rencana Tuhan tidak salah. Seperti tertulis demikian, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Alih-alih menjadi kecewa dan terpuruk, aku mencoba untuk menggali potensi diriku dan menggunakannya untuk melayani Tuhan. Pahit manis kehidupan pelayananku, kehidupan sekolah hingga kuliahku, semuanya aku coba tuangkan dalam untaian kata. Aku menulis cerita-cerita dari pengalaman hidupku, mempublikasikannya di blog pribadiku, juga mengirimkannya ke beberapa situs rohani Kristen. Aku berharap bahwa kisah hidupku bisa menjadi kekuatan untuk orang lain yang membacanya, termasuk saudara-saudara semua, kami semua yang membacanya pada saat ini. Aku tahu bukan aku saja yang memiliki pergumulan hidup, tapi hendaknya semangat kita tidak padam. Tuhan tidak tuli ataupun juga tertidur. Amin. Betul sekali. Dia tidak tertidur. Sekalipun kita kekurangan fisik, tetapi Dia mendengar dan mengasihi semua. Kekurangan bukan karena disebabkan oleh karena dosa, tetapi seperti yang Tuhan sudah katakan, supaya kemuliaannya dinyatakan, supaya anugerahnya disempurnakan. Dia selalu mendengar setiap doaku, entah itu yang kubisikkan ataupun hanya terlintas di hati. Dia memelukku setiap kali aku merasa lemah dan tak berdaya.
Dia memberiku kekuatan untuk melewati setiap hari. Untuk menutup kesaksian ini, aku berharap apabila kamu memiliki teman-teman penyandang disabilitas yang punya kerinduan untuk melayani dan berkarya, berilah kesempatan kepada mereka untuk melakukannya. Lalu untuk teman-teman penyandang disabilitas, jangan pernah putus asa, tetap semangat melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan memiliki rencana yang baik atas hidupmu setiap saat. Ya, puji nama Tuhan, sungguh sangat luar biasa. Jangan pernah kita tolak mereka sebagai orang yang sehat yang dikaruniai Tuhan sempurna dalam fisik. Marilah jangan pandang mereka sebelah mata. Mereka punya karunia dan kemauan yang luar biasa. Orang yang sehat sempurna belum tentu mau untuk melayani. Bahkan mereka menganggap pelayanan itu hanya buang-buang waktu, tidak berguna karena tidak ada gajinya. Tetapi saudara, berbeda dengan mereka yang kekurangan fisik, punya kemauan dan keinginan yang luar biasa. Mari saudara-saudara, berilah kesempatan bagi mereka. Jangan rendahkan atau meremehkan mereka, karena kadang Tuhan memberikan kepada mereka kelebihan di mana kita tidak mampu lakukan. Ada begitu banyak tanggapan yang menanggapi hal ini. Ada begitu banyak orang yang mendukung mereka. Salah satunya juga datang dari Jeffrey. Dikatakan semoga tulisan ini bisa membuka mata bagian semua orang normal, khususnya orang Kristen yang normal, bahwa mereka yang mengandung disabilitas sebenarnya lebih hebat karena mereka melayani Tuhan dengan segala kekurangannya, bukan orang normal yang melayani dengan kelebihannya. Itu sebabnya sebagai peringatan buat kita semua agar supaya menghormati mereka. Ada juga yang mengatakan semoga semakin diberkati dalam pelayanannya meskipun dengan keterbatasan. Dengan kesaksian ini juga menyadarkan saya untuk tidak patah semangat dalam menghadapi pergumulan. Ada juga yang berkata sungguh diberkati dengan artikel ini atau dengan video ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan Sang Khalik yang setia menjadi tempat perteduhan. Tuhan dimuliakan lewat perjalanan hidup penulis atau pendengar, bahkan juga pendengar. Ya, sangat menginspirasi. Semoga tidak membedakan orang yang ingin melakukan pelayanan. Tuhan memberkati kita semua pada saat ini. Apabila saudara-saudari mendukung, silahkan memberi komentar di bawah video ini. Amin.